Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 7 Dasar Telekomunikasi, ingin mempresentasikan mengenai penyiaran TV atau televisi. Video ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Abian Naufal dengan NIM 24103140030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Azami dengan nomor induk mahasiswa 24103140007. Perkenalkan, nama saya Dundi Kusuma Putra dengan NIM 2410314036. Nama saya Zenisha Anelia Limin dengan NIM 23103140056 dari kelompok 7 kelas B. Tahap pertama dalam penyiaran TV adalah produksi konten. Pada tahap ini, studio TV memproduksi konten-konten berupa informasi-informasi maupun video-video unik lainnya. Dimulai dengan pengambilan gambar oleh studio TV berupa video serta penyuntingan atau editing yang dilakukan guna memperbaik atau memperbagus kualitas dari video. Setelah itu, output yang dihasilkan adalah berupa raw footage. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap encoding atau pengodian sinyal pada penyiaran berita dalam telekomunikasi. Jadi untuk pengertian encoding ini sendiri atau pengodian sinyal itu adalah proses mengubah informasi berita yang pada awal itu berupa suara ataupun gambar menjadi sinyal digital ataupun sinyal listrik agar dapat dikirim melalui sistem telekomunikasi. Untuk prosesnya sendiri, pertama reporter itu atau penyiar berita itu akan berbicara yang dimana suaranya akan diubah menjadi gelombang listrik analog dan oleh mikrofon. Dan sinyal analog ini kemudian akan diubah ke bentuk digital melalui analog to digital converter ataupun ADC. Nah, setelah itu akan dilakukan kompresi dan juga pengkodaan yang misalnya itu dengan format MP3 ataupun AAC ataupun MPEG untuk efisiensi transmisi. Nah, untuk tujuan encoding ini sendiri, itu yang pertama untuk menghemat bandwidth, lalu untuk mengurangi gangguan ataupun noise, dan juga untuk mempermudah proses transmisi dan juga penyimpanan. Untuk contohnya, ada pada siaran TV digital yang dimana gambar dan suara berita ini dikodekan menjadi sinyal digital MPEG sebelum dikirim ke pemancar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahap modulation ataupun modulasi pada penyiaran berita. Nah, modulasi ini sendiri adalah proses menumpangkan sinyal informasi atau berita ke gelombang pembawa ataupun carrier wave agar bisa dikirim melalui udara ataupun kabel. Untuk jenis-jenis dari modulasi ini terdapat 3 jenis, yaitu ada AM, FM, dan juga PM. AM atau amplitude modulation, jadi amplitude carrier itu berubah sesuai dengan sinyal berita yang umumnya ada pada radio AM. Untuk FM, itu adalah frekuensi modulation, yaitu frekuensi carrier yang berubah sesuai dengan sinyal berita yang umumnya ada pada radio FM. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada PM, itu phase modulation. Nah, jadi fase carrier berubah mengikuti sinyal berita yang umumnya ada dalam komunikasi digital. Untuk tujuan modulasi itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan sinyal yang dikirim, untuk memungkinkan sinyal itu dapat dikirim dengan jarak yang jauh. Lalu untuk menghindari interferensi antar frekuensi. Dan untuk menyesuaikan sinyal dengan media transmisi seperti udara, kabel, dan juga satelit. Untuk contohnya, itu ada pada siaran radio FM yang dimana sinyal suara berita itu dimodulasikan pada frekuensi pembawa. Yang contohnya misalkan di 101,4 MHz. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahap propagation ataupun perambatan sinyal. Jadi propagation itu adalah proses penyebaran sinyal elektromagnetik dari pemancar atau transmitter menuju penerima ataupun receiver melalui berbagai media. Nah, untuk media-media dari propagasi ini sendiri, itu ada 3, yaitu ada udara ataupun gelombang radio yang digunakan untuk siaran radio dan juga TV, lalu ada kabel koneksi atau serat optik yang digunakan pada siaran kabel dan juga internet. Dan yang terakhir ada satelit, yaitu untuk siaran global. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari propagasi ini sendiri, itu ada frekuensi sinyal, yang dimana frekuensi tinggi seperti TV dan juga satelit lebih lurus tapi mudah terhalang. Frekuensi rendah seperti radio AM itu bisa memantul oleh ionosfer. Yang kedua, itu ada kondisi cuaca dan juga lingkungan.
hujan, gedung, dan juga gunung itu bisa melemahkan sinyal. Dan yang terakhir ada interferensi, yaitu gangguan dari sumber sinyal lain. Nah, untuk contohnya sendiri, sinyal berita atau sinyal berita TV itu dipancarkan melalui antena, menjalar sebagai gelombang elektromagnetik, dan akan diterima oleh antena dari televisi rumah penonton. Berikut ada proses penerimaan siaran TV, yang dimana proses awalnya itu adalah sinyal akan ditangkap oleh antena, parabola, ataupun kabel yang akan terhubung ke receiver pada televisi. Lalu berikutnya, sinyal tersebut akan masuk ke dalam tuner, yang dimana tuner ini akan berfungsi sebagai pemilih saluran dari aliran data yang diterima. Setelah itu, sinyal akan demodulasi lalu dikembalikan ke dalam bentuk digital. Lalu dilalui proses decoding sehingga sinyal ini akan menjadi sebuah tampilan gambar ataupun suara. Pada tahap akhir, data tersebut akan ditampilkan pada gambar TV dengan cara pengaturan pixel. Dan suara akan dikuatkan lalu akan dikeluarkan oleh speaker. Dengan cara tersebut, maka siaran TV bisa kita saksikan melalui rumah. Berikut adalah poster penyiaran TV dari kelompok 7. Di poster tersebut terdapat tahap dari proses penyiaran televisi. Yang pertama adalah pengambilan gambar dan suara, yang kedua pengolahan sinyal, kemudian modulasi dan pemancaran, kemudian penerimaan atau receiver, dan yang terakhir adalah transmisi. Kemudian hasil dari penyiaran televisi adalah tersampaikannya sinyal audio dan video dari stasiun pemancar ke penerima atau televisi. Yang kedua adalah gambar dan suara dapat diterima dengan jelas di perangkat televisi. Yang ketiga, informasi, hiburan, dan juga edukasi dapat disebarkan secara luas ke masyarakat melalui media televisi. Kemudian, perbedaan kualitas siaran bisa diamati. Misalnya, siaran digital itu menghasilkan gambar yang lebih jernih dan juga bebas dari noise dibandingkan dengan siaran analog. Yang terakhir, efisiensi transmisi meningkat, terutama pada sistem penyiaran digital yang mampu membawa banyak saluran dalam satu frekuensi. Untuk melengkapi presentasi, kami juga membuat salah satu contoh penyiaran berita di TV. Berikut adalah videonya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di channel Gastel Kelompok 7 TV bersama saya Adi Nova sebagai presenter. Pada siang kali ini kami akan membawa laporan tentang dunia perkuliahan khususnya pada mahasiswa, yaitu ujian tengah semester atau yang biasa disebut dengan UTS. Ujian tengah semester adalah salah satu ujian yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada setiap semester di pertengahan semester. UTS atau ujian tengah semester telah menjadi salah satu tolak ukur bagi mahasiswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka dalam mata kuliah pada setiap pelajaran. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk kami tanyakan kesan dan pesan mereka setelah mengikuti UTS. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Alval sebagai reporter. Jadi pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UPN Veteran Jakarta tentang bagaimana sih pendapat dia mengenai UTS yang telah mereka lakukan. Jadi ikuti kami. Mas, boleh perkenalkan Mas, namanya siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Dundi Kusuma Putra, biasa dipanggil Dundi. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2024. Oke. Mas, boleh nggak diceritain bagaimana kesan dan juga pesan Mas pada saat suasana dari sebelum Mas mengerjakan UTS hari ini? Oke, jadi tentunya kalau udah selesai UTS kayak gini, saya ngerasa kayak tenang ya. Jadi karena emang kan UTS ini kan hari ini contohnya, jadi ada 3 mata kuliah dan itu emang mata kuliahnya susah-susah banget. Dan pas ngerjain memang rasanya kayak panik gitu kan, karena tegang banget ini. Nah tentunya untuk menentukan IPS nanti. Nah tapi setelah mengerjakan semuanya rasanya tenang sih. Tapi menurut Mas, overall dari hari ini tuh di 3 matkul itu menurut Mas ada yang susah atau semuanya gampang atau gimana Mas? Oh jadi untuk 3 matkul yang hari ini kebetulan itu kan jadi ada 2 nih matkul kesukaan saya.
Nah, jadi itu matkulnya udah saya pahamin, udah saya pelajarin dan emang saya ngertiin gitu. Jadi yang dua ini gampang, cuman yang satunya ini saya agak bingung dan emang susah saya ngertiin. Jadi saya juga agak ragu sih tadi ngerjainnya. Cuman ya karena udah berusaha jadi pasrah aja sih. Oke, tapi overall berarti aman ya Mas? Aman. Baik saya. Oke. Terima kasih banyak Mas ya. Oke, Sekian wawancara kepada salah satu mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Saya kembalikan lagi kepada presenter. Pemirsa, itu tadi adalah berita mengenai dunia perkuliahan. Bagi para mahasiswa di luar sana, dimanapun Anda berada, kami ucapkan semangat untuk UTS-nya. Saya Adrian Nova, selaku presenter Dasar TV, pamit undur diri. Dan selamat jumpa di berita berikutnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.